Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, kita masuk pada subbab pertama, yaitu pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, saya telah menjelaskan apa itu administrasi. Administrasi merupakan proses mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut tim dosen administrasi pendidikan, administrasi atau manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses mengelola pendidik dan tenaga mulai dari masuk ke dalam organisasi hingga berhenti pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Prosesnya ada 3. Yang pertama itu pengadaan, penempatan, dan orientasi. Pengadaan itu berisi tentang peramalan kebutuhan tenaga kerja, penarikan atau rekrutmen, dan seleksi. Sedangkan penempatan itu merupakan menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan dan mendelegasikan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir itu ada orientasi yang harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima. Dengan orientasi dapat diatasi keraguan, kecanggungan, dan timbul rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya itu ada kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Terbagi 3, gaji, tunjangan, dan penghargaan. Gaji yakni mengeluarkan untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tunjangan terbagi 2. Yang pertama tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Sedangkan penghargaan itu bertujuan untuk menarik orang yang cakap untuk bergabung dalam organisasi, menjaga pekerja agar datang untuk bekerja, dan memotivasi pekerja untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan dan pembinaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Itu menurut Melayu Hasibuan pada tahun 2008. Adapun tujuan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama ada produktivitas kerja, yang kedua efisiensi, yang ketiga mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, moral akan lebih baik, meningkatkan karir, dan mengembangkan kepemimpinan. Yang terakhir itu ada peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang tentunya objek dari administrasi pendidik dan tenaga pendidikan ini. Dan guru juga harus tahu dan mengerti mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.